kita akan mendengarkan renungan sebelum kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Kami boleh sebentar membawa renungan, biar firman menjadi kekuatan buat kami semua ya Bapa, dan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi saudara, saya membawa renungan bahwa lidah itu punya kuasa. Jadi lidah punya kuasa. Ada di dalam Yakobus 3 ayat 8-10. Saya akan bacakan. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi, demikian terjadi. Ya, jadi setiap manusia itu mempunyai lidah. Lidah adalah bagian yang terkecil dari tubuh manusia, tetapi dia mempunyai peran yang penting karena dia yang menggerakkan seluruh ucapan semua dari akal budi itu dikeluarkan melalui perkataan. Jadi hendaknya setiap hari kita boleh memperkatakan hal yang positif baik terhadap diri kita maupun kepada orang lain. Jadi hendaknya Tuhan menciptakan lidah itu berfungsi meskipun kecil, tetapi dia bisa membunuh karakter orang, bisa membangun karakter orang dan segala sesuatunya ya. Baik yang mendatangkan yang baik itu juga bisa mendatangkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan seseorang. Jadi kita harus melatih diri kita ya setiap hari bagaimana kita memperkatakan yang positif, memperkatakan hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri maupun bagi orang-orang yang kita temui atau orang-orang di sekitar kita. Sangat penting ya saudara ya, bahwa segala sesuatu bisa mendatangkan berkat dan bisa mendatangkan kutuk tergantung dari ucapan kita. Bagaimana kita memakai lidah kita untuk memperkatakan dan memperkatakan sesuatu yang baik atau yang buruk. Jadi contoh ya saudara ya, kalau kita melihat pada kehidupan kita, kalau kita berkata terus dengan lidah kita, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti memberkati saya, Tuhan pasti menolong kehidupan saya, Tuhan pasti menjaga saya, Tuhan pasti memberkati saya. Itu hal-hal itu yang kita memperkatakan dengan lidah kita, yang kita percaya sebagai anak-anak Tuhan tuh lidah yang kita pakai itu berkuasa dalam hidup kita. Jadi satu keyakinan dan satu kebenaran firman Tuhan bahwa dikatakan lidah itu punya kuasa. Jadi apa yang kita gemakan, apa yang kita gaungkan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau kita memperkatakan hal yang baik, pasti hal yang baik yang akan datang kepada kita. Ya. Dan demikian juga di sini kita melihat ada di dalam Amsal 18 ayat 20 dan 21. Saya akan bacakan itu bahwa perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, jadi hendaknya kita selalu hati-hati di dalam menggunakan lidah kita, karena lidah kita itu dikatakan bisa membunuh karakter orang atau bisa membangun atau memotivasi seseorang, saudara. Jadi hendaknya mempergunakan hati-hati karena segala sesuatunya pada saat dunia ini akan berlalu, semuanya akan dipertanggungjawabkan dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas lidah yang telah kita pakai selama di muka bumi ini ya. Apakah kita selalu mengeluarkan perkataan yang sia-sia? Apakah perkataan kita itu membangun hidup orang? Atau perkataan kita memotivasi orang? Perkataan kita menjadi berkat buat banyak orang? Atau kita mendatangkan kutuk buat orang tersebut ya saudara? Jadi saya ada kesaksian sedikit bahwa saya selalu bersama suami selalu berdoa setiap pagi, mengadakan mesbah keluarga karena tinggal berdua ya. Jadi saya selalu memperkatakan bahwa Tuhan pasti menolong saya dan Tuhan pasti menjaga hidup saya, Tuhan pasti menyelamatkan saya, Tuhan pasti memberkati saya dan Tuhan pasti juga memberikan pertolongannya. Tuhan menjaga hidup saya,
Dan segala sesuatu yang saya katakan di dalam permohonan doa itu hal-hal yang baik ya saudara. Dan yang saya sangat bersyukur, hal-hal yang baik itu yang Tuhan buat dalam hidup kita ya saudara. Saya ada mungkin untuk menutup renungan pagi hari ini ya, ada kesaksian ya bahwa pada saat kita memperkatakan Tuhan menjaga hidup saya, Tuhan yang menyelamatkan saya, itu benar terjadi saudara. Beberapa bulan yang lalu pada saat saya di gudang, saya lagi bekerja, terus tiba-tiba ada satu gerakan betul-betul saya tidak tahu bahwa tempat gudang saya bekerja itu atapnya tuh mau rubuh, atapnya mau jatuh menimpa saya. Saya tidak tahu bahwa itu rupanya tuh Eternitnya sudah termakan rayap, dan saya tidak tahu, tidak ada tanda-tanda ya saudara ya, tidak ada tanda-tanda itu mau rubuh, mau ambruk. Jadi pada saat ada masuk barang, posisi saya itu di ruko itu tingkatnya tinggi ya, jadi dari Eternit itu ke bawah tinggi. Jadi saya nggak ada, kalau orang mau rubuh ataupun Eternit itu mau jatuh menimpa, kita ada satu tanda-tanda misalnya udah ngedoyot ke bawah atau gimana gitu ya. Jadi itu tetap Eternit biasa, gipsum biasa, saya nggak tahu bahwa itu akan rubuh. Jadi pada saat barang datang, saya lagi susun barang itu dan saya berada di pojok posisi paling dalam ruko tersebut. Setelah saya susun barang, terus ada asa kepengen, saya pikir udah hampir selesai, terus saya keluar lebih dahulu dibanding dengan pegawai saya. Susun barang, saya keluar lebih dahulu. Saya pada saat saya posisi pas paling dalam ya, sekitar 6 meter keluar. Saya pas paling dalam, saya keluar, saya bilang sama pegawai saya waktu itu, Edi, saya keluar dulu ya, saya mau minum. Jadi saya keluar, saya ke posisi seberang tempat kantor saya gitu, saya mau ambil minum. Begitu saya keluar, nggak ada 1 menit 2 menit belum juga saya sampai ke tempat mau ambil minum, tiba-tiba Eternit itu langsung ambruk dari atas, burak ke bawah, dan itu hancur berantakan semua. Satu ruko itu ambruk turun. Aduh Tuhan, Engkau menyelamatkan saya. Saya langsung kaget ya. Waktu itu saya baru mau ngambil minum, saya belum sampai ke tempat tujuan, burak itu kenceng sekali, dan anak buah saya berteriak katanya, Ci rubuh gitu. Saya balik lagi, saya lihat itu Eternit udah jatuh semua. Kalau Tuhan tidak menyelamatkan saya, pasti saya ketimpa sama Eternit dan mungkin kepala saya bocor dan luka-luka udah pasti. Karena posisi pada saat itu saya di paling belakang sekali ruko tersebut, dan kalau maupun mau menyelamatkan diri, saya harus lari ke depan. Ya, karena itu serentak jatuhnya kayak orang gempa, langsung ambruk semua. Saya bersyukur juga anak buah saya diselamatkan Tuhan. Pada saat dia sudah selesai melakukan tugasnya, dia keluar baru duduk sebentar, itu sudah ambruk semua. Itu saya lihat itu penyertaan Tuhan yang diperkatakan setiap hari, Tuhan pasti menyelamatkan saya, Tuhan pasti menjaga saya, malaikat Tuhan pasti menjaga saya. Dan yang kedua, baru hari kemarin tanggal 13, saudara ya, bahwa tanggal 13 kemarin saya dari gudang mau menuju ke toko. Saya suruh supir saya untuk bawa mobil ya, saya suruh supir saya bawa mobil, dan itu muatannya depannya Indomie, belakangnya sirup marjan. Jadi itu sirup marjan kan barang pecah belah ya. Terus ada satu kejadian pada saat dia berangkat menuju ke toko saya, tiba-tiba itu mobil karena dia ngantuk, katanya dia ngantuk, supir dan kenek itu, dia langsung dari jalan raya itu dia langsung belok ke kiri tuh, nyebulah ke got, masuk ke got. Saya bersyukur mereka semua selamat, diselamatkan Tuhan. Dan juga yang luar biasanya Tuhan, pada saat mobil itu nyebur ke got, itu ban belakang udah masuk ke got, dan ban kiri, depan belakang tuh udah masuk ke got. Dan gotnya itu cukup dalam, saudara ya, karena dia bilang dia lagi ngantuk, jadi dia ngebuang ke kiri. Dan itu udah sampai nungsep ke depannya itu nungging. Dan yang untuk terakhirnya, yang posisi belakang boxnya itu dia tiba ada seperti satu tahanan ya, seperti ada satu penahan,
dimana boxnya itu ke kiri tetapi ketahan ada tiang listrik, saudara ya. Coba bayangkan kalau di depan udah nyungsep, udah tenggelam itu ban, itu belakangnya nggak ada tiang listrik, udah terguling, udah pasti begini posisinya, dan itu pasti mencelakakan keneknya ya, dan supirnya, dan itu pasti parah. Sedangkan itu aja mobil saya udah parah ya, sudah berubah bentuk bannya, sudah berubah bentuk kondisinya, tidak seperti semula, udah dipakai jalan udah sulit, udah nggak bisa, dan akhirnya dia bukan telepon saya tapi telepon pegawai yang lain, sehingga pada saat yang masih ada di gudang saya kerahkan untuk tiba-tiba, saya mau ini, ada mobil katanya yang nyemplung ke got katanya. Jadi supir dan supir, sedangkan saya tidak diberitahu gitu ya. Dan saya bersyukur setelah akhirnya saya tahu, saya melihat lokasinya, dan saya bersyukur ya Tuhan masih selamatkan. Dan karena perkataan saya setiap hari bersama suami selalu memperkatakan bahwa hidup saya pasti dijaga Tuhan, diselamatkan Tuhan, ditolong Tuhan, itu yang saya perkatakan. Dan juga mungkin saudara-saudara sering melihat, sering mendengar kesaksian saya bahwa hidup saya tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya. Hidup saya tanpa pertolongan Tuhan banyak mengalami masalah. Tetapi Tuhan selalu menjaga melalui malaikat Tuhan, malaikat penjaga Tuhan. Berapa kali hidup saya ditolong Tuhan, yang dulu saya saksikan beberapa lama bulan yang lalu, mungkin tahun lalu, bahwa anak buah saya itu pada saat tarik pintu, besi yang berat, sangat-sangat berat ketiban menimpa orang. Itu hal-hal yang luar biasa. Dan saya nggak bisa bayangkan kalau kemarin itu tuh nggak ada tiang listrik, jadi menahan box belakangnya untuk tidak jatuh nyungsep di got itu, karena got itu dalam, saudara ya. Sampai waktu itu ditarik sampai 5-6 orang aja, pada mobil box kecil, mobil Mitsubishi TS 150S, mobil box kecil itu muatan hanya Indomie, cuma siop beberapa botol, 16 karton di belakang, itu diangkat berat ya karena dalam itu gotnya. Ya bersyukur saya diselamatkan, para pegawai saya juga diselamatkan. Demikianlah saya di sana. Saya selalu banyak menyaksikan kebenaran-kebenaran Tuhan. Saya sampaikan kabar baik tentang Tuhan buat pegawai-pegawai saya. Saya percaya pada suatu saat Tuhan menjamah hati mereka, dan Tuhan menjamah, Roh Kudus menjamah hati mereka supaya mereka boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya beserta keluarga saya. Jadi saya selalu mengimani, memperkatakan dengan lidah kami semua bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik, Tuhan selalu menyelamatkan kami, Tuhan selalu menolong. Karena saya yakin pada saat kita keluar rumah, tidak ada satupun yang tahu akan terjadi apa setelah kita keluar dari rumah. Saudara ya, hendaknya kita selalu membangun hidup kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih meminta penyertaan Tuhan lagi. Jadi hendak itu juga ya selalu menjadi perkataan kita sebagai anak Tuhan, boleh memberkati orang, perkataan boleh memberkati orang, tindakan kita juga boleh memberkati orang, dan bukan kutub yang kita keluarkan. Itulah yang saya rasakan, saudara ya. Terima kasih untuk renungan hari ini. Biar kita selalu menjaga lidah kita selalu untuk berguna buat orang-orang di sekitar kita, membangun, memotivasi, dan membangun karakter yang baik, dan diri kita juga harus dibangun. Ya, demikian juga ya saudara ya. Dan demikian renungan saat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, dan saya percaya boleh menjadi inspirasi buat kita untuk lebih lagi kepada Tuhan. Saya akhiri, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, boleh menjadi kekuatan buat kami. Kalau sebentar hari ini Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang akan beraktivitas pagi hari ini hingga sore nanti, Tuhan berkati. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, baik yang bekerja, berusaha, yang sekolah, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, selamat beraktivitas semua. Tuhan berkati.